Siapkan hati kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan bahkan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang luar biasa bagi kita semua. Saya mengucap syukur untuk malam hari ini, kalau anugerah Tuhan telah menyatukan kita semua dalam ibadah Zoom. Untuk itu kita sama-sama berdoa. Yesus, kami ucap syukur untuk malam yang indah yang luar biasa ini Tuhan. Karena karunia-Mu lah yang membuat kami Tuhan ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan mengingat bahwa kasih setia Tuhan yang terus Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Bukan satu kebetulan Tuhan dalam setiap kehidupan kami melaluinya Tuhan. Dengan susah payah. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang ada di belakang kami, ada yang di depan kami, bahkan di sekeliling kami. Untuk melindungi segala mara bahaya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau Tuhan kembalikan semuanya Tuhan. Cinta kasih-Mu Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu yang terus meneguhkan kami dalam kesetiaan hari kami. Celaka boleh ada Tuhan di depan kami, tapi kami tahu kami bisa melewati dengan Engkau Tuhan. Kesulitan mungkin ada di depan kami, karena firman-Mu Tuhan yang memimpin kami. Kami siap Tuhan memuji dan menyembah dan bahkan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada
menduhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Hanya Kau, ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling, hanya Engkau pilihanku. Kaulah satu-satunya Allah yang ku sembah, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya, Yesus. Namamu ajaib, nama yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Kami menyembahmu, Yesus.
Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom Pak Eril. Selamat bergabung Shalom, dengan Ibu. kami. Mari Ya Bu, shalom. Pak, Shalom. Terima kasih. Shalom, Ibu. Ya Pak, Shalom. Bagaimana Pak? Sehat-sehat ya Pak? Baik semua Pak? Terima kasih, Ibu Maria. Semua sehat kami. Terima kasih. Amin, amin Puji Pak. Tuhan, Bu. Ya Pak. Haleluya. Terima kasih sudah melayani kami Pak malam hari ini. Sama-sama, Ibu. Ya Pak. Monggo silahkan Pak Eril, Iya. boleh dimulai dengan awal sebuah doa langsung untuk kita firman mulai ya. Pak. Yes Pak, mari. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat malam. Mari kita berdoa dan kita minta kepada Tuhan kasih karunia dan hikmat. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu itu setinggi langit dari bumi, Tuhan. Firman-Mu itu, Kau bilang, tetap selama-lamanya di surga. Tidak ada kepintaran manusia, kemampuan manusia yang dapat memahami kebenaran firman. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu pewahyuan. Kami butuh lawatan Tuhan. Dan kami percaya bahwa karena Engkau telah mati, Kau bangkit, Roh Kudus itu diberikan. Sehingga kami sekarang dapat mengerti apa yang tidak kami mengerti. Buka pikiran kami, buka hati kami. Supaya firman mendapatkan tempat dan mengubah hidup kami seluruhnya, sepenuhnya. Kami bersyukur ya Tuhan, kepada Allah yang kekal, kepada Allah yang begitu luar biasa baik bagi kami. Kami sangat mencintai Engkau, Yesus. Dan biarlah Engkau merasakan, mengetahui, mengenal, yang menguji hati dan batin. Tahu bagaimana hati kami lapar dan haus akan Engkau. Puaskanlah semua kami di sini, seluruh keluarga besar, gereja Rehobot dan GBI Rehobot. Bapak, aku berdoa Ibu Maria, Pak Gunawan, semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, lawatlah mereka secara pribadi, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Dan penuhilah, puaskanlah mereka dengan air kehidupan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah dalam hidup kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Ibu, Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali kita bertemu persis. Kita merayakan tidak berapa lama yang lalu hari Pentakosta. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini untuk membuka, untuk mengembalikan kita kepada hubungan yang intim dengan Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan berusaha membagikan firman Tuhan dari kita lihat dari 2 Korintus 4, terus ayat yang ke 16. Maaf, ya 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke 18. Meskipun, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan firman ini, kita mengerti ada manusia yang kita sebut manusia lahiriah, tetapi kemudian ada juga yang disebut manusia batiniah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini
memiliki dua keturunan, keturunan lahiriah dan keturunan rohania. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian di 1 Korintus 15 dikatakan bahwa Adam yang pertama menjadi jiwa yang hidup, berasal dari debu tanah. Sedangkan Adam yang kedua berasal dari surga dan menjadi roh yang menghidupkan. Jadi kita mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa kita memiliki manusia yang berasal dari persekutuan dengan Adam. Tapi kita juga memiliki manusia yang berasal dari persekutuan dengan Kristus. Itulah dia Bapak Ibu sekalian. Makanya kita ingin memperlihatkan bahwa waktu Yesus datang, dia melakukan yang lebih daripada apa yang kita bayangkan, cuma sekedar menghapus dosa kita. Kita harus tahu manusia yang diciptakan Tuhan. Kita yang diciptakan Tuhan ini adalah manusia yang disebut serupa dan segambar dengan Allah. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa maka Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita lihat bahwa ada manusia yang dibentuk dari debu tanah, yaitu tubuh kita. Dan ada manusia yang dihembuskan dari nafas hidup Allah. Jadi ada bagian kita yang tidak diciptakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, di Kejadian 2 ayat 7. Ada bagian daripada hidup kita, bagian dari diri kita yang tidak diciptakan tapi dihembuskan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini disebut berasal dari Allah. Kalau bisa lihat, mari kita lihat sama-sama di Ibrani 2 ayat yang ke-11, Bapak Ibu sekalian. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Ia yang menguduskan itu Yesus, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka yang dikuduskan itu kita. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, asal kita itu satu dengan Tuhan Yesus. Asal kita itu dari Allah. Kita nafasnya Allah. Kita tidak diciptakan Pak Ariel, mic-nya ke mute, Pak. ya, halo, 1, 2, 3. Iya, sudah masuk, Pak. Oke. Jadi, makanya Tuhan mengatakan bahwa marilah di Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia dalam rupa dan gambar kita. Nah, dalam bahasa Inggrisnya bukan menciptakan, dalam bahasa Inggris dia bilang let us shape. Mari kita bentuk, kita shape. Kita bentuk dia. Jadi manusia itu bukan diciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Manusia itu berasal dari nafas Allah, dan nafas Allah itu dikurangi substansinya sehingga kita disebut manusia. Jadi kita itu, makanya kalau kita baca di Mazmur 8. Mazmur 8. Mazmur 8, sebentar saya cari dulu Mazmur 8. Ya, ayat yang kita lihat ayat yang 6, ayat yang ke-6, Mazmur 8, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu ayat 7. Ayat 7 itu yang di dalam kurungan itu bahasa Indonesia. Yang tidak dalam kurung itu bahasa Inggris. Mazmur 8 ayat 6 itu dalam bahasa Indonesia, Mazmur 8 ayat 7. Jadi harus buka Mazmur 8 ayat 5, baru keluar Mazmur 8 ayat 6.
Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi manusia itu hampir sama. Dalam bahasa Inggrisnya a little lower, sedikit lebih rendah. Jadi Bapak Ibu sekalian, substansi kita itu berasal dari Allah. Sama kayak Yesus. Dia bilang ia yang menguduskan dan dia yang dikuduskan. Berasal dari satu sehingga dia tidak malu menyebut kita saudara. Kenapa Tuhan tidak malu menyebut kita saudara? Karena kita berasal dari dia. Kita tidak diciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Kita ini tetapi dia supaya dia kurangi substansi, tindak, gerak seperti Allah. Tapi kita bukan Allah. Maka Yohanes 10 ayat 34. Pak, suaranya hilang lagi, Pak. Signalnya kurang bagus, Bapak. Halo, Pak Ariel? Mengatakan Yohanes 10 ayat 34, suci Yesus mengatakan, bukankah? Iya, oke. Halo, sudah Pak? Iya, sekarang Halo? sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi itu kenapa di Mazmur 8 ayat 34 ya, kita di situ dikatakan bahwa Yohanes 10 ayat 34. Yohanes 10 ayat 34. Kita di luar ini. Yohanes 10 ayat 34. Ya, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Di ayat 35 dia bilang, Tuhan Yesus bilang, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah dalam huruf kecil. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Allah dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bahwa Allah menyebut kita itu serupa segambarnya, makanya kita disebut Allah, tetapi huruf kecil. Makanya ada 3 di dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan Elohim. Allah Elohim. Begitu manusia juga dipakai kata Elohim, anak-anak Allah. Selain itu Elohim, anak-anak Allah juga dipakai untuk mengatakan malaikat. Kenapa? Karena kita semua ini makhluk rohani. Dan sumber roh cuma satu, yaitu Bapa segala roh. Dialah Allah. Makanya kita keturunan ilahi. Kita ini tidak bisa berpikir keadaan ilahi itu seperti emas, karya seni ciptaan buatan tangan manusia. Keadaan ilahi itu dari roh, Bapak Ibu sekalian. Kita ini nafasnya Allah. Kita ini segambar, serupa, hanya dibuat lebih rendah. Substansi kita dikurangi sehingga kita bukan Allah huruf besar. Kita seperti Allah, tapi kita bukan Allah. Nah, itulah kita yang sesungguhnya, manusia batinnya. Manusia itu selalu berada bersama Allah. Hanya waktu kita berdosa, Bapak Ibu sekalian. Karena kita berdosa, kita terputus dari Allah. Kita pun terputus dari diri kita yang sesungguhnya. Kita terputus dari kita punya diri yang sesungguhnya. Diri kita yang serupa segambar dengan Allah itu juga hilang. Karena tidak mungkin kita menjadi serupa dengan Allah tanpa Allah. Adakah kita yang bisa menjadi seperti Allah tanpa Allah? Kita hanya bisa serupa segambar dengan Allah. Karena Allah ada bersama kita. Jadi waktu kita berdosa, manusia yang sesungguhnya itu hilang. Manusia yang berpikir, yang bertindak, yang menyukai apa yang Allah sukai, yang senang apa yang Allah senangi, hilang. Yang ada adalah manusia yang terbuat, yang berasal dari debu tanah yang disebut manusia lahir. Manusia lahiriah ini, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa diajar firman Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan apapun yang kita lakukan. Dia tidak akan baik. Dia dosa itu bukan melanggar firman Tuhan. Dosa itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Waktu terpisah dari Tuhan, muncullah manusia durhaka ini. Muncullah manusia yang tidak bisa diajar, dikasih firman, dikasih apa, dia akan melanggar terus. Itu kenapa Yesus Kristus datang. Supaya dosa itu diampuni, dan untuk memberikan rohnya.
Makanya dia bilang, lebih baik saya pergi. Kalau saya tidak pergi, roh itu tidak diberikan. Karena waktu roh itu diberikan, sekarang Kristus bisa muncul dalam hidup kita. Dan kalau Kristus muncul, kita pun ikut muncul dengan dia. Disitulah orang berubah, Bapak Ibu sekalian. Seorang narkoba, seorang pelacur, seorang yang pembunuh, pendusta, pencuri, tidak bisa berubah biar kita ajarin firman. Biar dia ingin jadi baik, biar dia menyesal, dia tidak bisa berubah. Itu yang Paulus bilang, aku manusia celaka. Jika aku menginginkan yang baik, yang buruk itu ada padaku. Sehingga seringkali aku melakukan bukan apa yang aku mau. Aku manusia celaka. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi kita bisa lihat di situ kedagingan kita ini menghasilkan manusia yang bersekutu dengan Adam, yang membuat dia terkutuk. Tapi manusia yang ada bersama Allah, manusia yang dari dulu, dari sejak pertama, diciptakan serupa segambar dengan Allah, yang adalah roh, itu tersembunyi. Ada bersama Allah. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 1. Jangan dulu. Ya, Kolose 3 ayat 1. Kita buka Kolose 3 ayat 1. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 2 tadi. Pikirkanlah perkara yang di atas, dan bukan yang di bumi. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Lihat ayat 3. Karena kamu telah mati. Dan lihat, hidupmu telah tersembunyi. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus. Bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu hidup kita yang asli. Hidup kekal. Hidup roh itu loh, Bapak Ibu sekalian. Hidup manusia batin itu. Pak Heriel, signalnya lost lagi Pak, putus lagi Pak. Halo Pak. Bersama dengan dia. Waktu dia mati, manusia lama itu, manusia lahiriah itu, maka manusia baru ini bisa muncul. Makanya orang bisa tiba-tiba berubah. Walaupun dia seorang pendosa, tiba-tiba berubah jadi orang yang cinta Tuhan, yang cari Tuhan, yang inginkan Tuhan. Itu tidak bisa diajar. Itu tidak bisa. Itu berubah dengan sendirinya. Kenapa? Karena muncul manusia baru itu. Kenapa bisa muncul? Karena Yesusnya juga bisa muncul. Makanya dia bilang, ada bersama Kristus di dalam Allah. Ayat 3, ayat 4. Jika dia bilang, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, Bapak Ibu sekalian. Kalau hadiratnya muncul, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Kita yang mulia, kita yang serupa segambar dengan Allah, akan muncul. Nah, Kristus, Yesus hanya bisa muncul kalau ada Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus itulah yang akan membuat kita melihat Yesus itu. Merasakan hadiratnya. Merasakan, makanya kalau orang masuk hadirat Tuhan, dia berubah, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu kita ajar, berubah. Dia akan suka apa yang Tuhan suka. Dia akan benci apa yang Tuhan benci. Dia akan inginkan apa yang Tuhan inginkan. Kerohanian seperti itu tidak bisa diajarkan. Tidak bisa dibentuk, itu diberikan. Makanya disebut kasih karunia. Pemberian. Itu kenapa kita tidak bisa berhenti bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena hidup kita yang sesungguhnya, manusia batin kita ada bersama Kristus. Tersembunyi bersama dia di dalam Allah. Kalau dia menyatakan diri, baru kita akan kelihatan. Baru kita akan lihat diri kita yang sesungguhnya. Itu kenapa kita tidak sama lagi. Saudara, kalau ketemu saya, Eril yang dulu, Eril yang tidak kenal Yesus, yang Islam, yang percaya agama lain, saudara tidak akan lihat Eril yang sama. Kenapa? Karena Eril yang baru, yang berasal dari Kristus itu muncul. Makanya kita bilang, barang siapa berada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Manusia baru inilah, manusia batinnya inilah, yang bisa diperbarui tiap hari, yang bisa diberikan pengertian firman Tuhan, yang bisa belajar firman Tuhan, yang bisa berubah dari kemuliaan yang satu menuju kemuliaan yang lebih besar lagi. Bukan manusia lama. Manusia lama itu tidak bisa belajar firman. Dan ciri khas dari manusia lama, dia penuh, dia melihat hal-hal yang lahiriah. Dia penuh ketakutan. Ada orang mengatakan sama saya heran Pak ya, kalau saya masih khawatir. Saya lagi belajar nih, bagaimana untuk tidak khawatir. Dia tidak akan, selama manusia lama ya akan khawatir terus. Selama engkau pakai manusia lama itu melihat hal-hal lahiriah, itu yang buat dia takut. Itu yang buat dia ragu. Kalau manusia baru, dia tidak perlu melihat, karena dia tidak hidup dengan melihat, dia hidup dengan percaya. Itu kenapa dia tidak terasa takut. Itu kenapa dia tidak ada rasa keraguan-raguan. Disitulah yang kita harus perhatikan. Kalau kita sudah memakai yang baru, yang lama itu harus kita buang. Kita lihat ayat 5, Kolose 3 ayat 5. Dikatakan seperti ini. Oleh karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ada 5 itu Bapak Ibu sekalian. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itulah manusia lama kita, manusia durhaka, manusia yang dimurkai. Itu tidak bisa dibikin apa-apa. Makanya ada firman. Firman Tuhan itu ada 2 jenis. Ada firman hukum Taurat, ada firman kasih karunia. Firman hukum Taurat itu adalah untuk orang-orang durhaka, untuk orang-orang yang menyembah berhala. Maka dia bilang tadi, maaf kita balik ke ayat 4, dia bilang, ayat 5. Dia bilang, matikan dalam dirimu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat juga keserakahan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi hukum Taurat itu diberikan untuk orang-orang yang najis, yang hawa nafsu, percabulan, yang nafsu jahat, yang menyembah berhala, yang keras. Bukan untuk orang benar. Firman hukum Taurat diberikan untuk orang yang durhaka, supaya dia mengenal dosa. Jadi firman yang kita miliki adalah disebut firman kasih karunia. Injil kasih karunia. Kenapa? Karena bukan kita, bukan manusia lama itu yang fokusnya, bukan manusia lama. Fokusnya bagaimana manusia baru itu bisa muncul. Dan manusia baru tidak akan muncul kalau tidak ada Yesus, Bapak Ibu sekalian. Dia cuma ada bersama Kristus. Jadi kalau engkau tidak mengerti bagaimana bertemu dengan Kristus di dalam hadirat, manusia baru kau tidak akan pernah muncul. Itu kenapa penting banget menyembah Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa Yesus bilang, hai anak wanita, percayalah, akan tiba waktunya orang tidak menyembah lagi di Yerusalem, tidak menyembah lagi di gunung. Akan tiba waktunya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah dalam, sebab Allah adalah roh, bagi kita menyembah dia harus dalam roh. Dan, jadi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, harus menyembah. Itu kenapa kalau orang Kristen tidak berhenti menyembah, dia pasti hidup di luar hadirat Tuhan. Dan kalau dia tidak hidup dengan hadirat Tuhan, pasti manusia barunya tidak muncul. Kalau manusia baru tidak muncul, mau ajar apa aja, dia tetap sama, tidak berubah. Makanya muncullah orang-orang bebal. Muncullah orang-orang munafik. Karena kita berusaha memperbaiki manusia lama itu tanpa manusia baru. Manusia baru itu cuma ada bersama Kristus. Maka dia bilang, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, di dalam Allah Bapa. Sebab hidupmu ada di situ bersama dengan Dia. Terus kemudian kita baca ayat ke-7, dia bilang, buanglah. Dia bilang dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Jadi ada yang harus dimatikan. Nafsu jahat, percabulan, keserakahan, itu semua harus dibuang. Ya, yang disebut dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, itu harus mati. Tetapi yang dibuang, Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-8, kita harus buang marah, geram, kejahatan, fitnah.
kata-kata kotor. Itu satu kelompok semua. Kalau saudara pemarah, saudara penggeram, pasti saudara mengeluarkan fitnah, pasti saudara mengeluarkan kata-kata yang sembarangan. Semua gosip, ngomong-ngomongan di belakang, itu adalah berasal dari geram, dari marah. Makanya Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang, jangan marah. Amarah tidak mengerjakan yang baik di hadapan Tuhan. Tidak ada yang baik kalau kita marah. Makanya buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu tanda bahwa kita berada dalam roh. Tapi kalau kita marah, maka itu sama dengan tanda bahwa kita lagi bergerak, lagi beroperasi dengan manusia lama. Terus ayat 9 dia bilang, buanglah kalau saya nggak salah. Janganlah kamu saling mendustai. Orang-orang yang ngomong dusta, ngomong nggak benar, yang sembunyi-sembunyi, yang cuma ngomong 80%, 50%, yang tidak berani membuka hidupnya. Itu adalah orang tanda dari manusia lama. Manusia baru tidak punya sesuatu pun yang harus disembunyikan. Dia tidak takut untuk orang melihat hidupnya itu seperti apa. Nothing to hide. Clear, pure, murni. Tidak ada motivasi, tidak ada agenda. Tidak ada tujuan apa-apa kecuali satu. Dia mengasihi Tuhan. Dia lakukan segala sesuatu untuk kebenaran. Itulah tanda bahwa orang itu sudah manusia baru. Dan dia bilang, dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus, apa Bapak Ibu sekalian? Terus menerus diperbarui. Jadi yang bisa diperbarui apa? Manusia baru. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut agama, yang bisa dapat pengetahuan, dapat firman Tuhan, manusia baru. Jangan ajar manusia lama. Kalau kita ajar manusia lama firman Tuhan, dia tahu firman, tapi dia jadi munafik. Karena di depan dia begini, di belakang dia berlain-lain. Bapak Ibu sekalian, inilah kenapa Roh Kudus itu diberikan. Supaya manusia baru bisa kelihatan. Mari kita lihat ke Yohanes 16. Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku pergi, roh kebenaran itu akan diberikan kepada engkau. Nah, kita lewat saja Bapak Ibu sekalian. Kita lewat ke ayat 12 saja. Dia bilang, masih banyak hal yang harus kukatakan. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Dan Ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Lihat, Roh Kudus hanya berbicara apa yang dia terima dari Yesus. Jadi kalau saudara dengar Roh Kudus, itu Yesus yang ngomong sama saudara, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu Yesus yang ngomong sama kita. Bagaimana untuk cari? Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah dari kata. Jadi kita harus lihat bahwa itulah Yesus dengan Roh Kudus itu sama. Ya Bapak Ibu sekalian, sama. Saya coba perlihatkan di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana waktu Paulus mau masuk ke Asia, tetapi tidak diizinkan. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul berapa ini? 16 ayat 7. Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, lihat, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Roh Kudus adalah Roh Yesus. Jadi Roh Kudus hanya akan memuliakan Yesus. Roh Kudus hanya akan berbicara apa yang dia dengar dari Yesus. Roh Kudus tidak berbeda dari Yesus. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir Bapa punya pribadi yang berbeda, anak punya pribadi yang berbeda, Roh Kudus punya pribadi yang berbeda.
Apa yang Yesus lakukan, itu yang Bapa lakukan. Apa yang Yesus katakan, itu yang Bapa katakan. Apa yang Roh Kudus lakukan, itu yang Yesus lakukan. Apa yang Roh Kudus katakan, itu yang Yesus katakan. Kalau engkau sudah lihat Yesus, kau sudah lihat Bapa. Karena Bapa dengan Yesus adalah satu. Kalau engkau lihat Roh Kudus, kalau kau bertemu dengan Roh Kudus, maka engkau sebenarnya sudah bertemu dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertemu Yesus, dia bilang, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia. Disitulah manusia yang diciptakan dalam rupa gambar Allah, yang adalah nafas Allah sendiri itu muncul. Barulah kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita akan melakukan dengan sendirinya. Tidak perlu diajar. Itu yang Tuhan bilang. Perjanjian baru. Tidak ada lagi besar kecil. Semua akan mengenal Tuhan. Semua akan melakukan firman Tuhan. Tidak perlu lagi diajar. Karena aku akan menaruh firman-Ku dalam mulut mereka. Dan hukum-Ku di dalam hati mereka. Tidak perlu diajar. Waktu manusia kita muncul, manusia baru muncul. Manusia rohani muncul. Yang diperbarui dan makin hari makin kuat, makin mulia. Dialah yang akan melakukan itu firman. Dialah yang akan mengikuti langkah-langkah Tuhan. Dialah yang akan berbuat apa yang Yesus berbuat. Karena dia dengan Yesus itu saudara. Itu kenapa kita disebut anak-anak Allah. Karena kita saudara dengan Yesus. Roh Kudus diberikan supaya itu menjadi kenyataan. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada kita di sini. Kita yang ada di sini di dunia ini tidak ada apa-apanya. Kita harus makin kecil dan dia harus makin besar. Kalau dia makin besar, maka manusia kita yang sesungguhnya juga akan makin besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah diri kita yang sesungguhnya. Kalau tidak ada Yesus, dosa masih ada, tidak mungkin kita bisa ketemu. Tapi waktu dia mati di kayu salib, dia hilangkan penghalang itu. Dan dia berikan Roh Kudusnya. Sekarang kita bisa memiliki hidup yang baru. Kita bisa memiliki diri kita yang baru. Kita bisa menjadi manusia batinnya. Manusia rohani. Manusia yang berasal dari atas. Dan bukan dari bawah. Oleh karena itu kita tidak sama dengan orang dunia ini. Kita tidak bergerak, tidak berbicara. Kita tidak bertindak seperti mereka. Kita masih hidup di dunia. Kita mungkin masih bekerja bersama mereka. Kita masih berbicara dalam mereka punya terminologi. Tapi kita bukan mereka. Kita berasal dari atas. Kita punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Itu kenapa Petrus bilang, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya dalam Yesus. Itu lebih berharga daripada emas dan perak. Kita punya sesuatu yang lebih jauh, lebih mulia, lebih besar, lebih. Semua karena Yesus. Semua hanya karena Dia. Makanya kita tidak boleh berhenti memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau itu tidak ada, kita semua terkutuk. Kita tidak mungkin bisa menjadi ciptaan baru. Kita tidak mungkin bisa menikmati kehadiran Tuhan di dunia ini. Sekarang kita bisa dekat Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak jauh, kita panggil namanya, dia langsung ada. Sebab kita bukan lagi berasal dari dunia. Kita sudah berasal dari atas. Kita tidak akan pergi ke surga, kita sudah di surga, Bapak sekalian. Itu kenapa kita tidak takut maut. Maut itu cuma berarti kita berhenti beroperasi di dunia ini. Tapi kita sudah ada di surga. Saya tidak akan ke surga, saya sudah di surga. Jadi kalau orang bunuh saya, mereka cuma membuat kenyataan itu muncul. Saya sudah hidup di dalam kenyataan itu sebelum saya mati. Dan saya berharap saudara pun hidup dengan kenyataan itu.
Sebelum saudara pergi dari dunia ini, karena kita memiliki sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh Musa, oleh orang-orang sebelum Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya kita semua mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya dalam Tuhan. Mari kita lihat ke ayat terakhir, 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 1, Bapak Ibu sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apa sih Bapak Ibu sekalian bilang? Belum, apa Bapak Ibu sekalian? Belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita punya yang asli keluar. Kita yang adalah saudaranya, berasal dari satu. Itu akan keluar. Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi kalau manusia baru itu muncul, tidak bisa berdosa. Karena setiap orang yang tetap berada dalam dosa, dia tidak berbuat dosa lagi. Manusia yang rohani, yang jasmani, yang batinnya, itu yang ada di dalam Kristus, itu tidak bisa berbuat dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Setiap orang yang berdosa adalah orang yang lahiriah, yang tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Itulah Yesus, Bapak Ibu sekalian. Manusia lahiriah tidak akan mengenal Dia. Karena Dia bilang kita bukan dari dunia. Sama seperti Dia bukan dari dunia. That's the only reason people menyalibkan Yesus. Karena mereka tidak pernah tahu bahwa itu adalah Allah sendiri. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan untuk pemberian yang terbesar buat kami. Bukan cuma Yesus mati buat dosa kami, tetapi Dia membuka jalan yang baru. Sehingga kami bisa menemukan diri kami yang sesungguhnya. Manusia yang diciptakan dalam rupa gambar Allah. Manusia yang adalah saudara daripada Tuhan Yesus sendiri. Manusia yang hampir sama dengan Allah. Sehingga kami pun tahu asal-usul kami. Kami mengerti sifat dan karakter kami. Adalah sifat dan karakternya Allah. Tindakan pikiran-pikiran kami adalah seperti Allah. Manusia kami ini suka memuji Allah, suka menyembah Allah, suka berdiam di hadapan Allah, suka bersekutu dengan Allah. Karena kami berasal dari atas. Itulah diri kami yang sesungguhnya. Dan Roh Kudus memungkinkan semuanya untuk terjadi. Roh Kudus membuat Yesus available buat kami. Karena manusia baru kami tidak terpisahkan dari Yesus. Kalau kami menemukan Kristus, mendapatkan hadirat Allah, maka kami juga mendapatkan diri kami. Kami tidak perlu lagi takut dengan hidup ini. Tidak perlu melihat ke belakang, tidak perlu melihat kekurangan dan dosa kami. Semua itu lepas. Itu bukan kami. Itu kami yang lahiriah. Tapi kami yang baru, yang berasal dari Tuhan, adalah
pada betapa tidak seorang pun pernah mencari Allah. Kami semua ini berubah. Maka kami semua berubah. Tapi kami berubah. Karena Kau. Karena Kau memberikan Roh Kudus-Mu. Sehingga suku kaum bangsa dan bahasa, siapapun dimanapun juga, bisa menerima karunia Allah. Terima kasih Tuhan. Hukum Taurat datang oleh karena Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Aku lepaskan berkat buat umat-Mu. Aku lepaskan berkat Tuhan buat Ibu Maria dengan seluruh keluarga. Untuk semua anak-anak-Mu dalam jemaat ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang aku sembah. Dan aku layani. Aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Shalom. Thank you, Pak. Sama-sama, Ibu Maria. Ya, Pak. Thank you. Tuhan berkati Bapak juga. Tuhan berkati Bu Maria. Terima kasih, Ibu. Ya, beberapa pengumuman dari GAP Rehoboth. Untuk yang pertama, ibadah Minggu tanggal 30 Mei, dimulai pukul 12 siang, tepat, dengan pembicara Pendeta Maria Sidarta sendiri. Untuk ibadah Rabu, seperti hari yang sama, seperti hari ini Rabu, di tanggal 2 Juni pukul 19.30, dengan pembicara Pendeta Muda Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Ya, kita sampai di akhir ibadah. Semoga apa yang kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi satu rema buat kehidupan setiap kami yang hadir. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kita boleh sama-sama lagi, walaupun hanya lewat Zoom, tetapi kuasa Tuhan, kuasa Allah tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu. Tuhan kita adalah omnipresent, maha hadir dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama tetap dalam hadirat Tuhan dan mari kita tutup doa ibadah ini dengan doa pada malam hari ini. Kita satukan hati, mari. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk berita baik, untuk firman yang sudah dicurahkan pada malam hari ini. Dan kami percaya firman itu akan tetap hidup di dalam setiap hati bagi anak-anak-Mu yang malam hari ini hadir di ibadah Zoom. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi dan malam hari ini kami berdoa untuk Bapak Ariel Siregar beserta keluarga. Kiranya Tuhan tambahkan berkat dan rezeki kasih karunia-Nya untuk seluruh keluarga, diberkati, dilindungi dari segala virus yang saat ini lagi merajalela. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh Pak Ariel, Tuhanlah yang buat berhasil dalam nama Yesus. Malam hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk para jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth, juga jemaat Zoom yang belum hadir pada malam hari ini. Apapun yang sedang mereka alami, dimanapun mereka berada, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan atas mereka. Tuhan tetap melindungi mereka dan juga Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami dengar, Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Firman-Mu yang ditabur tidak akan sia-sia, Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang tahu akan segala kebutuhan kami. Engkau Allah yang maha tahu. Dan kiranya malam hari ini kami dengan satu hati berdoa. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa kami pada malam hari ini. Apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka perlukan, keadaan apapun yang sedang mereka alami, kami percaya Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkaulah yang senantiasa melindungi dan menuntun setiap kami ke arah yang benar. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu malam hari ini dan juga untuk pemeliharaan-Mu sepanjang waktu, sepanjang masa. Tuhan, kami akhiri ibadah ini Tuhan dengan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau berkuasa penuh atas setiap jiwa yang hadir pada Zoom ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami Tuhan. Kami percayakan ke dalam bimbingan-Mu. Dan setiap langkah demi langkah ada Engkau menyertai kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami inginkan Tuhan, selalu ada di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk pemeliharaan-Mu sepanjang masa. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan. Kiranya ada kerabat-kerabat famili yang sedang menderita sakit. Silakan Bapak Ibu sebut namanya pada malam hari ini. Tuhan, Engkau mendengar apa yang mereka minta. Untuk keluarga yang sakit, di dalam nama Yesus, biar malam hari ini Tuhan Engkau turun tangan menyembuhkan mereka. Adapun juga jemaat yang saat ini hadir, yang dalam keadaan sakit ataupun bagian badan yang sakit, mari kita tumpang tangan dan berdoa, mohon kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan, tangan yang ditumpangkan itu adalah tangan-Mu ya Bapa. Engkau sembuhkan saat ini juga karena Engkau berbelas kasihan untuk setiap kami. Dan bagi mereka yang di dalam bisnisnya kurang lancar, di dalam nama Yesus, malam hari ini Allah Bapa di surga menurunkan berkat-Nya. Kiranya besok pagi semua urusan pekerjaan Tuhan perlancar di dalam nama Yesus. Dan banyak hal lagi Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, Engkau Allah yang maha tahu. Apapun yang belum kami sebutkan, Engkau pun tahu Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Kiranya semua persoalan yang kami hadapi saat ini, Tuhan bukakan jalan keluar di dalam nama Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dan kami tetap percaya Engkaulah panutan kami. Engkaulah sesembahan kami. Engkau Allah yang maha dahsyat. Engkau maha kuasa ya Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Bapa di surga, kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berdaulat dan berkuasa penuh atas setiap jiwa yang hadir pada malam hari ini. Dengan seluruh keluarga. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu. Terjadilah rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Karena rencana-Mu selalu baik dan selalu tepat pada waktunya semua pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menutup ibadah pada malam hari ini dengan ucapan syukur yang tak terhingga. Dan kami alaskan semua doa, pujian dan penyembahan hanya di dalam satu kuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang sudah terima semua firman dan terima segala yang baik dari Bapa di surga, mari sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap yang hadir.